Shalom, Tuhan memberkati. Maka Rasul Paulus mengatakan supaya mereka mengenal Yesus secara benar. Dan kalau kita butuh keselamatan, kita harus mengenal Yesus secara benar. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Karena kasih yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Mari Bapak dan Saudara, kita mencari Dia, Yesus. Shalom, shalom jemaat Tuhan, teman-teman jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menjalankan ibadah online sore hari ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapak Allah Bapa kami yang dalam surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kiranya ibadah sore hari ini Engkau sertai kami Tuhan. Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Engkau sertai satu persatu Tuhan. Haleluya. Sertai dan lindungi kami semua Tuhan. Serta kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman sore hari ini. Kiranya Engkau berkati dan curai dengan haleluya, Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, agar kami jemaat-jemaat-Mu dapat bisa mendengar, bisa menerima segala firman yang Kau berikan lewat Bapak Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menyertai kami sekali semuanya Tuhan, satu persatu. Engkau sertai pemain musik, puji-pujian juga Engkau sertai Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Serta persatukan musik dan puji-pujian Tuhan. Untuk kita yang berkenan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berserah mulai awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan amin. Mari Bapak dan Saudara, kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya sungguh indah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kasih terindah, hati yang mulia,
setiap derap langkahku selalu tersesat. Tapi kini kami telah menyadari bahwa Yesus yang telah menebus dosa-dosa kami. Setiap derap langkahku selalu tersesat. Di dalam hidupku selalu penuh cobaan. Dan kini aku jauh darimu, oh Tuhan. Kini aku telah menyadari betapa perihnya bila aku renungkan Yesus mati di kayu salib. Betapa sedihnya bila aku bayangkan ini semua karena dosa-dosa kita. Setiap derap langkahku selalu tersesat. Di dalam hidupku selalu penuh cobaan. Dan kini aku jauh darimu, oh Tuhan. Kini aku telah menyadari betapa perihnya bila aku renungkan Yesus mati di kayu salib. Betapa sedihnya bila aku bayangkan ini semua karena dosa-dosa kita. Betapa perihnya bila aku renungkan Yesus mati di kayu salib. Betapa sedihnya bila aku bayangkan ini semua karena dosa-dosa kita. Ini semua karena dosa-dosa kita. Ini semua karena dosa-dosa kita. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Karena kasih yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Mari Bapak dan Saudara, kita mencari Dia, Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Maka kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Shalom, selamat sore Jemaat GBIS Haleluya Palur dan sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nanti setelah Bapak, Ibu, Saudara ikut ibadah online, jangan lupa like, jangan lupa komentar, dan jangan lupa subscribe. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Kau berikan kekuatan kepada kami. Kau berikan kesehatan kepada kami. Sehingga hari pemberian-Mu telah kami nikmati dengan penuh sukacita. Kami berkumpul untuk ibadah online Tuhan. Kiranya urapan kuasa-Mu Kau curahkan untuk kami. Sehingga kami dapat mendengar ayat demi ayat dan menikmati ayat demi ayat untuk kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini, apakah kita butuh keselamatan? Satu pertanyaan yang harusnya tidak perlu dijawab, tetapi perlu direnungkan. Apakah kita butuh keselamatan? Kita buka Efesus pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Apa kata firman Tuhan? Kamu dulu, sebelum hari ini, sebelum saat ini, dikatakan kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mungkin Bapak Ibu sudah menjadi Kristen yang sekian lama. Tetapi mari kita belajar. Andai kata kita belum Kristen. Manusia sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosa-dosa mereka. Dan banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Mereka merasa masih hidup. Mereka merasa masih bekerja, mereka merasa masih memiliki kedudukan yang tinggi, mereka merasa orang pinter, mereka merasa macam-macam. Padahal dosa ada di dalam kehidupan mereka. Dosa itu ibarat pembusukan. Yang busuknya ini pelan-pelan, ada yang pelan-pelan, ada yang cepat. Tetapi pembusukan yang lama-kelamaan membuat manusia itu mati. Kalau kita sempat melihat orang yang sakit gula, lalu ada pembusukan, mungkin hanya luka kecil, tidak perlu dirawat, tidak perlu diperhatikan, lukanya kecil kok.
Lama-kelamaan naik, amputasi. Selesai amputasi, enggak. Terus, naik terus. Sampai kematian menjemput dia. Ibarat seperti itu loh. Mereka hidup, kita bekerja, kita menghasilkan. Tetapi jika dosa masih ada di dalam kehidupan kita. Ayat 1 mengatakan, dulu kamu hidup di dalam dosamu. Mungkin kita mengatakan, enggak kok. Saya sudah minta ampun kepada Tuhan. Permintaan seperti apa yang perlu kita perhatikan? Doa orang Kristen sebelum diakhiri seringkali mengatakan, Tuhan ampunilah kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Artinya apa? Artinya dia sadar betul bahwa dia masih punya dosa. Apakah diselesaikan sungguh-sungguh atau tidak? Seperti orang sakit, sudah merasa saya bawa ke dokter. Sudah diberi obat, sudah minum obat. Apakah obatnya itu mujarab atau enggak, kan enggak tahu. Itulah dosa. Dan kalau kita mengakui kita itu berdosa, berarti kita mengakui bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dosa ada sejak zaman Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apakah Adam dan Hawa begitu makan mati? Tidak. Adam berumur 969 tahun. Masih panjang. Tetapi kematian itu kematian rohaninya. Hubungan antara Adam dengan Tuhan sudah putus. Sehingga pada saat Allah datang ke Taman Eden, Adam dipanggil, Adam merasa takut. Dia sembunyi. Dan itulah, awal itulah yang membuat dunia bukan makin membaik. Kehidupan manusia bukan makin membaik. Tetapi kehidupan manusia makin memburuk. Nah, disinilah pertanyaan inilah yang perlu kita renungkan. Apakah kita butuh keselamatan? Ya, Efesus pasal 2 ayat 2 menuliskan, kamu hidup di dalamnya. Kenapa kamu hidup di dalamnya? Kamu masih mengikuti jalan dunia ini. Artinya, apa yang ada di dalam dunia ini sudah meracuni hidup kita. Dan kita izinkan racun itu berkembang dalam tubuh rohani kita. Yang kedua dikatakan karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Sadar tidak sadar bisikan iblis seringkali kita percaya dan kita ikuti. Yang ketiga, sekarang kita masih ada di dalam dunia, bekerja bersama-sama dengan mereka. Ya. Orang baik banyak. Tetapi kalau orang baik dicemari dengan kejahatan, ya lama-kelamaan kejahatan itu akan masuk. Saya tidak bisa berjudi, saya tidak suka berjudi. Tapi kalau saya punya kumpulan teman penjudi semua, mula pertama masuk, oh tahu judi itu modelnya seperti itu, tahu. Lalu berlanjut, akibatnya kita bisa judi. Toh judi tidak dosa, toh banyak teman, toh menyenangkan dan sebagainya. Itulah dunia. Kita masih ada di dalam itu. Sehingga bagaimana cara membentengi itu dengan kekuatan dan kemampuan tidak mungkin.
Efesus sudah mengatakan bahwa kamu hidup di dalamnya. Sehingga mau tidak mau pencemaran itu terjadi. Nah, jadi Efesus menegaskan dalam pasal yang kedua ayat 4 dan ayat 5. Tetapi Allah, dengarkan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat ini, ayat yang sangat penting bagi kita. Pentingnya di mana? Kamu yang sudah mati, dihidupkan di dalam Kristus Yesus karena kasih karunia Allah. Pelajaran ini, butuh enggak kita keselamatan? Kalau kita butuh keselamatan, tanggapi ayat ini. Karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kamu selamat. Tawaran ini yang harus kita terima. Sesudah kita terima, kita nikmati. Langkah demi langkah, Yesus akan menuntun kita. Kasih Allah luar biasa. Di luar Allah, nonsen keselamatan itu. Tuhan sudah siapkan bahwa di kolong langit ini hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya Allah memberi kekuatan dan kuasa untuk keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Masih ragukah kita dengan tawaran Allah? Mungkin kita bukan pendosa, hidup kita baik, ya, hidup kita baik, jalan kita lurus, lalu pekerjaan kita bukan pekerjaan yang neko-neko. Tetapi benih dosa yang ada di dalam kita membuat hubungan kita dengan Allah terputus. Berapa banyak orang sadar mereka berdoa, tapi doanya kok rasa-rasanya tidak didengar oleh Allah. Periksa. Ada Yesus enggak di dalam hidupnya? Dan Yesus yang ada di dalam hidupnya itu Yesus sehebat mana yang dia percayai. Maka Rasul Paulus mengatakan supaya mereka mengenal Yesus secara benar. Dan kalau kita butuh keselamatan, kita harus mengenal Yesus secara benar. Karena di dalam keselamatan itu ada anugerah-anugerah yang besar yang dapat kita nikmati dan dapat kita saksikan kepada teman-teman kita. Jangan menjadi Kristen suam kuku, tetapi jadilah Kristen yang memiliki Yesus, yang terus membagi kasih, yang terus mencari teman-teman, yang terus bekerja buat Allah. Kristen seperti inilah, Kristen yang sudah diselamatkan. Dan untuk menjaga keselamatan, muncul kepedulian untuk mencari teman-teman kita. Tuhan berkata, dulu kamu telah mati karena dosamu. Dan saat ini, terimalah Yesus. Jadikan Yesus sebagai juru selamatmu pribadi. Dan belajarlah tentang Yesus. Supaya kekristenan kita tumbuh. Dan tumbuh. Dan tumbuh. Sampai kita dapat membagi kasih karunia Allah. Yang dari Kristus ini. Untuk teman-teman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa,
kami mengucap syukur. Kau telah memberikan berkat-Mu melalui firman hari ini. Kau jelaskan kami bahwa kami sudah mati, tetapi kami hidup oleh karena Engkau memberikan Kristus di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati, jiwa, dan roh kami. Agar kami dapat membuat firman ini tumbuh di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita telah selesai ibadah kita. Tapi sebelum kita berpisah ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini alangkah bijaknya kita masih menggunakan masker di kerumunan yang agak besar. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site. Maka saya selaku gembala mengundang bapak-bapak, ibu-ibu di dekat GBIS Haleluya Palur dapat berkumpul bersama, dapat beribadah bersama dengan kami. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, belum sekolah minggu, kami undang supaya mereka datang beribadah bersama kami, mendapatkan pelajaran-pelajaran rohani yang nantinya berguna dalam hidup mereka. Lalu Minggu jam 9 itu ada ibadah raya atau ibadah umum. Dan selesai ibadah umum, ada ibadah kaum muda remaja. Selanjutnya, pada hari Selasa atau tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Dan tiap Jumat ada 2 kegiatan, yang satu kegiatan cabang GBIS Haleluya Palur, lalu yang satu Permata. Itu pun mulai jam 6. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut, silakan mendaftarkan diri kepada pengurus masing-masing. Lalu kami mohon Bapak Ibu berdoa untuk ibadah online yang sampai hari ini masih kami perjuangkan. Untuk apa sebenarnya? Supaya ada penginjilan. Bapak Ibu yang sudah terima ibadah bisa dibagi ke 4-5 teman. Mau mereka terima, tidak terima, bukan urusan kita. Yesaya mengatakan, benih yang ditabur, firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi bantulah kami, jadilah para penginjil dengan membagikan ibadah online. Lalu doakan ibadah online agar krunya semangat, sehat. Alat-alatnya awet. Sehingga ibadah dapat terus berjalan dengan baik. Saya rasa cukup sekian pengumuman kami. Mari kita akhiri ibadah kita dengan naikkan doa syafaat. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Kau beri kami sukacita untuk dapat memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kau telah pimpin kami juga untuk belajar firman-Mu. Bapak, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati. Terlebih Presiden. Berkati beliau. Berkati Bapak Joko Widodo dengan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Kami mohon Tuhan agar Bapak Jokowi dapat menaikkan tugas dengan baik hari ini. Engkau akan pimpin berkati tiap langkahnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, pemimpin negara yang lain, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Berkati ya Tuhan TNI Polri untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan kedamaian dalam negara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang luar biasa.
Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan setiap orang yang berharap kepada Engkau. Arin yang tumornya telah Kau sembuhkan Tuhan, saat ini mohon tulang-tulangnya Engkau kuatkan. Sehingga Arin dapat berdiri, dapat berjalan, dapat menjadi saksimu. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito yang kaki-kakinya kurang kuat. Tuhan berkati sehingga kaki-kakinya kuat untuk beribadah bersama dengan kami, untuk beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno, jamah Tuhan, supaya sembuh dan dapat beribadah dengan kami. Kami bersyukur Engkau telah sembuhkan Pak Paulus Sugito. Engkau telah sembuhkan saudari kami Lili. Engkau telah sembuhkan Ibu Bambang. Sehingga mereka dapat beraktivitas dengan baik. Maka Tuhan tambahkan karunia-Mu agar mereka menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Engkau telah curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Nah saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkatnya untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.